Jangan jual barang yang sama. Apa bedanya sama kompetitor kalau Anda jualan barang yang sama dia? Jadi kali ini saya akan bahas tentang mengapa Anda kehilangan pelanggan terus-menerus. Satu-satunya cara adalah Anda tidak dibandingkan lagi sama konsumen Anda, yaitu dengan menjual barang yang berbeda atau barang yang sama Anda jual dengan cara yang berbeda. Jadi ini masalah branding, teman-teman. Nah, Mas, aku tuh orang awam, aku tuh mau belajar branding atau saya mau branding untuk bisnis saya, tapi mahal sekali gitu ya, karena ahli-ahli brand memang mahal, teman-teman. Saya akan ngajak Anda untuk membuat branding yang sederhana dengan menggunakan AI. Ini cepet banget, jadi Anda bisa menemukan customer Anda, behavior customer Anda, demografi customer Anda, psikografi customer Anda dengan sangat-sangat cepat menggunakan AI. Caranya sederhana, kita praktekkan sama-sama. Di sini saya sudah punya problem dari teman-teman ini yang pengen pakai AI. Problemnya adalah, Mas, lah ngetiknya gimana gitu. Kalau AI-nya sih sudah tahu, ChatGPT, Gemini sudah tahu, tapi kalau aku ngetik kok hasilnya keluarnya nggak optimal. Nah, ini sudah saya bikinin. Kunci pakai AI adalah dengan membuat prompt yang benar. Kalau Anda nggak bisa bikin prompt yang benar, no problem. Tidak usah khawatir, tidak perlu berkecil hati. Saya sudah sediakan toolsnya yang saya mau bagikan kepada Anda gratis. Saya praktekkan dulu. Jadi gini, teman-teman. Anda di sini tinggal ngetik aja nama brandnya. Misalnya, nama brandnya adalah Klinos. Klinos ya. Kemudian deskripsi singkatnya ya. Klinos itu pembersih mesin. Kasih deskripsi. Kalau mesin bersih, RPM rendah, menghasilkan tenaga yang lebih kuat. Maka BBM irit, oli lebih awet, tarikan ringan, nanjak jadi ringan, knocking hilang. Nah, ini deskripsi singkat. Ini tinggal dikasih jumlah pain point-nya. Pain point adalah problem customer, sehingga dia nanti butuh produk Anda. Nanti akan ditemukan sama AI-nya. Nah, jumlah konsep iklan, nah, tak bikin aja 5. Ini nanti dibikinkan contoh konsep iklannya. Nah, tone bahasa normal santai ya, dan sebagainya ya. Channel utamanya mau apa nih? Mau TikTok boleh. Ini yang kedua ini opsional, mau diisi juga boleh. Anda tinggal ketik generate prompt. Sudah di generate, nah ini ngepromnya. Jadi ngeprompt panjang gini kan Anda nggak bisa. Ya udah tak bikinkan, tinggal di copy. Anda buka ke ChatGPT seperti ini, tinggal di paste saja. Enter. Kita tunggu. Anda bayangin AI-nya tuh mikir kayak gini cepetnya loh. Customer idealnya siapa? Ya, pria wanita 22-50 tahun, pemilik kendaraan pribadi, motor mobil, sopir online, bisnis logistik, pehobi otomotif. Bisnis logistik ini bahkan nggak kepikiran di saya loh, sama dia kepikiran. Tinggal area perkotaan atau semi-urban dan sebagainya. Pendapatan menengah ya, sekitar sekian. Psikografi. Ada 3 hal ya, demografi, psikografi, behavior. Ini tingkat lanjut ya teman-teman ya, supaya Anda lebih memahami customer Anda. Kalau Anda nggak begini kan nggak paham customernya siapa. Psikografi, perfeksionis terhadap kondisi kendaraan ya, orang-orang yang peduli sama kendaraannya kan perfeksionis. Suka performa optimal, benci boros ya. Percaya rawat mesin hemat biaya jangka panjang, emosional. Ini psikografinya. Behaviornya rajin cek oli, servis berkala. Ini orang-orang yang memperhatikan kendaraan ya. Boros BBM padahal jarak tempuh tidak sebanding. Tarikannya berat, ngempos saat nyalip, nanjak. Ini malah nggak kepikiran di saya, sama dia kepikiran. Oke, jadi ide ya. Nah, mesinnya cepet panas, knocking. Cepet panas nih. Ini juga nggak kepikiran di saya, tapi di dia ada. Oli cepet kotor dan sebagainya ya. Servis mahal. Lah ini mapping transformasi komplit ya. Pain-nya apa? Bensinnya boros, benefitnya mesin enteng irit, bridge-nya. Semua bisa berubah kalau mesin dibersihkan dan dari kerak dan kotoran. Mekanismenya, buktinya, apa segala macam ya. Ya, desain offernya. Dikasih ide penawaran juga ya, atau value stack ya. Nah, 1 botol Klinos ya, kasih logika analoginya, didemokan. Misalnya mau dikasih garansi boleh, ini jadi mau diikuti boleh, enggak juga boleh ya. Press framing ya. Nah, seperti ini dikasih idenya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin brosur, bikin landing page, bikin alat-alat promosi, sudah ada di sini. Tinggal terapkan. Konsep iklan TikTok, udah dikasih konsep iklannya. Objection handling, keberatan konsumen tuh apa nih? Takutnya rusak mesinnya. Jawabannya seperti ini. Motornya baru, ini seperti ini jawabannya. Boros beli begini tiap bulan. Jadi keberatan customer sudah dirancang sama dia, kita tinggal mengelolanya. Ini bisa dijadiin konten untuk kualitas dan kejelasan ya. Bahasanya harus ringan, mudah dipahami semua kalangan ya. Visualnya TikTok before after, jangan terlalu teknis misalnya. Semuanya sudah komplit ya. Nah, ini bisa milih slogan Klinos plus makna ya. Bensin irit banget. Tarikan plong bro, pakai Klinos. Tarikan plong bro. Kalau nggak enak diucapkan ganti yang lain ya.
mesin plong tenan kalau marketnya Jawa. Asap bye-bye, ya boleh dipakai salah satu. Ini ada 20 kok, pasti ada yang bagus. Dan dari sini kita bisa mendesain lebih komplit lagi. Misalnya saya mau minta brand guidance, tinggal buatin brand guidance. Yang penting kita punya dasarnya dulu di dalam satu chat di ChatGPT seperti ini. Terus kemudian kita tinggal minta ya buatin brand guidance. Nanti dia akan merancang brand guidance. Ini brand essence-nya apa, brand personality-nya apa, target audience. Wah, ini branding ala-ala ya. Saya sudah garap brandingnya Klino sendiri, tetapi ketika saya cek ya dengan menggunakan ChatGPT, ternyata lebih masuk ya, dan ada yang bisa kita terapkan tentunya. Sampai voice and copywriting rules. Ini jadi kalau ada karyawan tinggal melihat guidance ini, karyawan yang bikin konten itu bisa lebih memahami. Sampai sini ya. Nah, bagaimana cara kita bisa menemukan customer kita dan bagaimana menerapkan nanti bikin kontennya seperti apa, terus kemudian sampai ke Instagramnya nanti harus seperti apa, TikToknya harus seperti apa. Nanti kita akan bahas marketing and branding dengan menggunakan AI. Jadwal webinarnya ada di deskripsi dan di kolom komentar. Nggak usah khawatir, ini semua gratis. Saya juga akan kasih generator ini untuk Anda supaya UMKM di Indonesia itu bisa lebih maju lagi. Jadi teman-teman sekalian, bagi Anda yang mau ikut, silahkan Anda masuk dulu ke grup. Di situ nanti sudah ada pengumuman nanti kapan diadakan webinar gratisnya, dan saya kasih generatornya supaya Anda bisa lebih leluasa lagi dalam berjualan. Anda bisa memasarkan produk Anda itu nggak desak-desakan sama yang lainnya. Coba Anda bayangin, Anda jualan batik misalnya. Batik berkualitas, nanti semua juga jual batik berkualitas. Kenapa Anda spesifikkan market Anda dan kemudian Anda bisa menjual dengan harga yang lebih leluasa. Itu akan lebih mudah dikelola oleh Anda ya. Dan dengan cara seperti ini, maka Anda bisa menetapkan harganya itu sesuai dengan target Anda. Jadi nggak perlu ikut-ikut yang lain. Bolehlah kategori produknya itu sama, tetapi Anda harus pandai-pandai memilih customer Anda dengan cara apa? Mendesain brand Anda dengan sebaik mungkin. Memahami apa pain point-nya, demografi, psikografi, behavior, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas total tuntas beserta tanya jawab ada di grup maupun ada di Zoom meeting yang sudah saya sediakan. Mumpung saya ada waktu, Anda cek tanggalnya dan Anda segera gabung di grup sebelum saya tutup. Langsung aja cari di deskripsi atau di kolom komentar, di situ sudah saya sediakan. Kalau Anda sudah nggak bisa gabung, berarti sudah saya close. Terima kasih sudah menonton dan semoga kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rezeki yang melimpah, rezeki yang berkah, dan rezeki yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.